Halo, perkenalkan nama saya Ulul Albab dengan NIM akhir 4164. Saya dari jurusan PGSD angkatan 2022. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah pendidikan seni, yaitu menceritakan storytelling dengan judul Si Kancil dan Burung Hantu. Pada suatu hari di tengah hutan yang lebat, hiduplah seekor kancil yang cerdik. Si kancil terkenal di antara penghuni hutan karena kecerdasannya. Dan ia selalu berhasil keluar dari situasi yang sulit. Namun, karena merasa dirinya sangat pintar, kancil sering meremehkan nasihat-nasihat dari hewan lain. Pada suatu malam, kancil berjalan di hutan dan mencari makan. Bulan bersinar terang dan suasana sedang sangat tenang. Namun di tengah perjalanan, kancil bertemu dengan burung hantu tua yang bijaksana. Burung hantu duduk di atas dahan pohon besar. Ia menatap kancil dengan mata yang tajam. Lalu berkata, "Hai kancil," kata si burung hantu yang bijaksana. "Malam ini bulan bersinar sangat terang. Namun, kau harus berhati-hati. Di malam yang terang seperti ini, biasanya banyak pemangsa berkeliaran mencari mangsa." Hahaha, kancil tertawa kecil. "Oh burung hantu, aku ini kancil yang cerdik. Tak ada yang bisa menangkapku. Aku tahu setiap jalan dan setiap sudut hutan ini." Burung hantu mengangguk pelan, lalu berkata, "Baiklah kancil, tapi ingatlah, kecerdikan bukan segalanya. Kadang-kadang kehati-hatian juga penting untuk menyelamatkan diri kita." Kancil pergi dan tidak menghiraukan nasihat burung hantu yang bijaksana itu, lalu melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan. Dalam hatinya, ia merasa yakin ada yang bisa menyentuhnya. Ia melompat-lompat gembira sambil menikmati malam yang indah waktu itu. Namun, ketika kancil tiba di sebuah sungai kecil, ia melihat sesuatu yang aneh di tepi sungai. Ada bayangan besar bergerak-gerak di antara semak-semak. Kancil pun penasaran dan mendekati bayangan itu. Ternyata bayangan besar itu adalah harimau. Kancil pun terkejut dan ketakutan. Ia tahu bahwa ia tak bisa lari dengan cepat di malam hari, karena harimau pasti lebih sigap dari dirinya. Dengan badannya harimau yang besar, dia pasti langsung. Harimau itu menatap kancil dengan mata yang mengkilat dan perlahan mendekati. Dalam sekejap, kancil ingat nasihat burung hantu yang bijaksana. Kali ini ia harus menggunakan kecerdikannya untuk keluar dari masalah ini. Dengan cepat, kancil berpura-pura santai, lalu tersenyum lebar pada harimau dan berkata, "Hai harimau," kata kancil dengan ceria. "Wah, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Apakah kau tahu? Aku baru saja ditugaskan oleh Raja Hutan." Harimau yang penasaran menghentikan langkahnya. "Ditugaskan? Apa maksudmu?" Kancil mengangguk penuh keyakinan. "Ya, Raja Hutan memintaku untuk menjaga sungai ini, karena sungai ini adalah tempat pertemuan semua hewan. Dan kau tahu, siapapun yang berani mendekati sungai ini tanpa izinku akan mendapat hukuman dari Raja Hutan sendiri." Harimau pun mulai ragu. "Benarkah itu?" Lalu kancil menjawab, "Tentu saja." Kancil berkata dengan suara lantang, "Jika kau tak percaya, kau bisa pergi
bertanya pada burung hantu tua yang di sana. Ia adalah nasihat Raja Hutan. Akhirnya Kancil menggunakan si burung hantu. Harimau melihat ke arah yang ditunjuk oleh si Kancil. Dan memang di kejauhan ia bisa melihat bayangan burung hantu di atas pohon. Harimau yang sudah sedikit gemetar memutuskan untuk tidak mengambil resiko. Lalu dia berkata pada si Kancil sambil mundur perlahan, baiklah, tapi suatu saat aku akan memastikan informasimu itu. Sekarang aku akan pergi dulu. Akhirnya Kancil pun selamat dari terkaman harimau malam itu. Di perjalanan pulang, Kancil bertemu lagi dengan si burung hantu tua. Lalu burung hantu berkata, untung kamu selamat malam ini, Kancil. Dengan kecerdikanmu, kamu bisa selamat. Lalu Kancil berkata, iya burung hantu. Kancil merasa nasihat dari si burung hantu ini memanglah benar. Memang benar dia adalah hewan yang cerdik di hutan itu. Tapi dia tetap harus berhati-hati. Nah, akhirnya si Kancil pun mulai dari itu mulai berhati-hati. Walaupun dia sangat pintar, tapi tidak ada yang tahu kapan ia akan mendapatkan masalah. Akhirnya Kancil pun pulang dengan gembira karena sudah selamat. Pesan moralnya adalah secerdik-cerdik di kita tetap harus mendengarkan nasihat dari orang yang lebih bijaksana dari kita. Kita harus tetap berhati-hati demi keselamatan kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. See you.